Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab takrib bersama-sama. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca berkaitan dengan bahwa air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci serta tidak makruh dipergunakannya, yaitu air mutlak. Seperti apa? Air yang seperti apapun adanya turun dari langit, keluar dari dalam bumi. Yang kedua, serta belum dipergunakan. Yang kedua, kemudian ada air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai bersuci, tapi makruh dipergunakannya, yaitu air yang terkena panas sinar matahari, dengan syarat bahwa air itu diwadahi pada wadah yang bisa berkarat, kemudian dalam keadaan masih panas, dan kemudian di daerah panas juga eh, dipergunakan untuk bersuci pada badan. Itu kondisi makruhnya. Kalau sudah dingin lagi, itu sudah tidak menjadi makruh. Kemudian yang ketiga, ada air yang suci dan tidak mensucikan. Air ini suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci, tidak mensucikan. Ini air yang jenis ini ada dua. Yang pertama itu al-ma'ul musta'malu, adalah air yang sudah pernah dipakai. Air yang sudah dipakai untuk bersuci, untuk berwudu, misalkan untuk mandi, air ini statusnya air suci, tapi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci lagi karena statusnya air mustakmal. Nah, ini catatan tambahan bahwa air mustakmal itu statusnya air mustakmal kalau dia berjumlah kurang dari 2 kulah. Nah, tapi bagaimana kalau air-air mustakmal, air-air yang sudah dipakai itu kita kumpulkan sehingga jumlahnya lebih dari 2 kulah, banyak. Nah, ini kembali menjadi air mutlak, kembali statusnya menjadi air suci dan mensucikan. Bukan air suci dan tidak mensucikan. Ya. Kemudian yang termasuk air mustakmal itu adalah air yang dipakai pada basuhan pertama. Nah, kalau wudhu, nah wudhu saat wudhu kita membasuh yang pertama kali itu airnya mustakmal. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, yang sunatnya itu tidak menjadi air yang mustakmal. Kenapa? Karena basuhan yang menghilangkan hadas itu adalah basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua, yang ketiga, sebetulnya kita sudah hilang hadasnya, sudah suci dari hadasnya. Tuh, catatan tambahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, itu adalah al-mutaghayyir bima khalatuhu minal tohirat. Air yang berubah karena tercampuri sesuatu yang suci. Contohnya itu kopi, teh, cendol, sirup. Nah, air-air seperti ini jangan dipakai bersuci. Jangan sampai kemudian, wah kita saking kaya rayanya, saya mah ombeh pakai sirup ABC. Wah gitu ya. Itu mah berlebihan. Nah itu tidak boleh. Ya, tapi ya terserahlah. Walaupun kemudian ombehnya tidak jadi suci, kalau mau asal siapa ya digemrong sirup. Nah, kalau bahasa Sunda akhirnya wah dikerumutin semut. Nah, air-air suci itu suci semua, boleh kita minum, tapi kita tidak boleh pergunakan untuk bersuci. Tidak boleh kita berwudu dengan air teh, kita berwudu dengan kopi, dengan sirup dan lain-lainnya. Ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang berubah karena tercampuri benda yang najis. Kita lanjutkan. Wama'u najisin, dan air najis. Nah, ini bagian yang keempat dari air itu adalah air yang najis. Seperti apa air najis itu? Wahwa, dan air najis itu alladzi adalah air halat yang menempel, yang terkena fihi pada air itu najasatun najis. Ya. Nah, jadi air yang termasuk dalam air najis adalah air yang terkena
Wahwa dalam keadaan air tersebut dunal kullataini, kurang jumlahnya dari 2 kullah. Nah, ini yang pertama. Bahwa air najis adalah air yang terkena najis dalam keadaan kurang dari 2 kulah jumlahnya. Berapa 2 kulah? Ke depan insya Allah kita bahas. Aukana kulataini, atau air itu sebetulnya 2 kulah. Fatagoyaro, kemudian berubah karena terkena najis itu. Nah, airnya banyak, lebih dari 2 kulah, tapi kemudian terkena najis sehingga air itu berubah. Berubah apanya? Mungkin berubah baunya, mungkin berubah rasanya, mungkin berubah warnanya. Nah, di sini kita mengenal bagaimana kalau air itu 2 kulah atau lebih banyak terus terkena najis tapi tidak berubah. Tetap kondisi airnya seperti air yang asli, air yang mutlak. Nah, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan, tetap hukum air mutlak. Kalau jumlahnya lebih dari 2 kulah. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, asal terkena najis, maka statusnya dia menjadi najis. Nih, berkaitan dengan pembagian air. Jadi kita mengingat ulang, yang pertama air itu ada yang suci dan mensucikan, serta tidak makruh dipakainya, yaitu air mutlak. Yang kedua, kemudian ada air yang suci dan mensucikan tapi makruh dipakainya, yaitu air musyammas, air yang terkena panas sinar matahari. Yang ketiga kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang isinya ada 2, satu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, yang kedua air yang sudah berubah karena tercampuri oleh benda-benda suci seperti air teh. Dan yang keempat adalah air najis yang isinya ada 2. Yang pertama air yang kurang dari 2 kulah dan terkena najis. Yang kedua air yang lebih dari 2 kulah terkena najis sampai berubah. Apakah baunya, apakah rasanya, ataukah warnanya. Ini 4 jenis air dalam ketentuan fikih. Ini penting untuk apa? Untuk mengecek nanti air mana yang kita pakai dalam berwudu, air mana yang kita pakai untuk mandi, air mana yang kita pakai untuk minum, air mana yang kita pakai untuk cebok, air mana yang kita pakai untuk mencuci makanan, mencuci sepatu dan yang lain-lainnya, mencuci pakaian. Nah, ini penting. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita mau mensucikan sesuatu dari najis, mensucikan sesuatu dari hadas, maka seyogyanya kita menggunakan air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Nah, selanjutnya wal kullatani, dan ukuran 2 kulah itu khomsu mi'ati ritlin, adalah 500 ritel Baghdadiyin yang jenis ritel Baghdad. Takriban pada kira-kiranya fil asohi, menurut pendapat yang lebih soheh. Nah, ini berbicara tentang ukuran 2 kulah itu berapa sih sebenarnya. Kalau di sini diukurnya adalah 500 ritel Baghdad, kati Baghdad. Takriban, kira-kira. Nah, kok ada bahasa eh, apa, kati Baghdad. Nah, karena pada masa lalu itu ukuran-ukuran tiap daerah beda-beda. Itu ukuran di Mesir begini, ukuran di Mesir begini, ukuran di Madinah begini, ukuran di Baghdad begini, dan yang lain-lainnya. Itu pun takriban, pada kira-kiranya. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu itu kita tidak menggunakan ukuran yang presisi seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sekian senti, sekian meter. Nah, gitu ya. Tapi zaman masa lalu berapa panjangnya? 1 jengkal. Gitu. Apa? 1 siku. Gitu. 1 tapak kaki. Nah,
Ukuran-ukurannya kan seperti itu. Sedangkan satu jengkal, jengkalnya siapa? Gitu ya. Jengkalnya bayi, jengkalnya orang dewasa, jengkalnya anak-anak, itu kan beda-beda ukurannya. Nah, tapi ada yang jengkal kira-kira apa namanya normalnya orang lah, kira-kira satu jengkal seperti itu. Maka ukurannya itu takriban. Nah, ukurannya itu kira-kira, tidak presisi. Kondisinya seperti itu. Kemudian di sini ada Baghdadian tadi, tiap daerah. Nah, mungkin yang pernah hidup beberapa waktu yang lalu, kita kalau jalan-jalan kemana misalkan, atau sekarang juga kalau kita beli misalkan apa namanya bibit ikan misalkan, gitu ya. Beli bibit ikan, beli satu apa? Satu cangkir, katanya. Cangkirnya ya cangkir di daerah ini, cangkir di sana, cangkir di sini. Nah, ada bedanya satu cangkir. Atau misalkan yang sekarang suka jalan-jalan, misalkan kalau di Bandung itu di daerah apa namanya pasar pasar dadakan hari Minggu, pasar kaget hari Minggu kayak gitu. Yang tempat-tempat olahraga terus ada yang jualan, suka ada yang jualan tutut. Nah, suka ya, yang jualan tutut itu masih ada yang ukurannya seperti apa satu cangkir nanti masuk 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 cangkir pruk satu cangkir pruk. Nah, jadi harganya satu cangkir. Tapi apakah pasti sama? Enggak, karena tututnya ada yang besar, ada yang kecil. Isinya kan. Kalau pas tututnya yang besar, karena numpuk itu ruang-ruang kosongnya akan banyak. Kalau tututnya kecil-kecil, itu akan lebih tertutup. Celah-celahnya akan sedikit. Gitu. Terus nanti satu cangkirnya itu pasti tidak rata. Tutut itu kan bentuknya seperti itu. Nanti mucungnya itu berapa gitu ya. Nah, ya itu menggunakan ukuran satu cangkir takriban. Kira-kiranya lah segitu gitu. Nah, jadi tidak pas. Begitu juga dari satu daerah ke daerah yang lain karena ada sedikit keukuran yang tidak presisi di zaman itu, maka ukurannya takriban kira-kiranya. Kemudian di sini fil al sohi menurut pendapat yang dipandang lebih sohe. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada pendapat-pendapat yang lain. Ada pendapat-pendapat yang lain yang berbeda dalam menunjukkan berapa sih dua kulah tersebut. Di sini saya Mustafa Adib Al-Bugho diantaranya ada yang menyampaikan bahwa uh, ukuran dua kulah kalau menggunakan liter berapa. Nah, ada keterangan ma yusawi mi'atan watis ina litron takriban. Takriban juga ini kira-kiranya gitu. Jadi kira-kira 190 liter. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan 216 liter. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa kira-kira dua kulah itu adalah ukuran 60 kali 60 kali 60. Panjang 60, lebar 60, dalamnya 60. Ada yang mengatakan 58, 58, 58. Nah, gitu ya. Nah, ini nah karenanya kemudian berkaitan dengan ukuran ini, kita tidak perlu kemudian ukurannya harus pas betul presisi. Kurang sedikit, lebih sedikit ya udahlah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan ukuran dua kulah ini, ukuran kira-kira. Bukan tidak harus jadi sebuah ukuran yang pas betul-betul presisi. Ini berkaitan dengan ukuran air. Nah, dari keterangan tentang dua kulah ini, kita akan melihat bahwa air itu dari sisi jumlahnya terbagi dua. Ada yang kurang dari dua kulah yang disebutnya air sedikit, dan ada yang lebih dari dua kulah atau lebih yang disebut dengan air yang banyak. Nanti perbedaannya di mana? Kalau air yang sedikit sudah pernah dipakai bersuci, ya mustakmal langsung suci, tapi tidak boleh dipakai lagi bersuci. Tapi kalau air yang banyak, lebih dari dua kulah terkumpul, walaupun dia sudah dipakai bersuci, dia tetap boleh dipakai bersuci lagi selama kondisinya tidak berubah. Tetap seperti kondisi aslinya sebagai air mutlak. Yang kedua kemudian air sedikit kalau terkena najis, berubah atau tidak berubah, air ini menjadi air najis.
Kalau air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula atau lebih, kalau terkena najis, berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya, maka dia jadi air najis. Tapi kalau dia terkena najis, tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula ini statusnya tetap suci, tetap air mutlak. Nah, di sini kita penting untuk mengenal adanya air sedikit, air banyak yang ukuran batasannya adalah 2 kula. Silahkan akan menggunakan apa tadi keterangan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bulgho 190 liter akan menggunakan keterangan 216 liter, silahkan akan menggunakan keterangan 58 cm kali 58 cm kali 58 cm ukuran tempatnya, atau menggunakan 60 kali 60 kali 60. Kenapa? Karena pada ukuran masa lalu itu ya kira-kira dulu itu tidak presisi dengan sentimeter dan seperti zaman kita sekarang ini. Itu sementara Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.